Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tabik pun. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penerapan kimia kuantum pada gerak vibrasi. Yang saya hormati Profesor Dr. Sunyono MSI serta Bapak Andrian. Adapun kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri M. Syukri Limbong dengan NPM 21130230013. Yang kedua, Andia Febiola dengan NPM 21130230015. Yang ketiga ada Nur Ifna Haryati dengan NPM 21130230031. Yang keempat ada Nikadek Dewi Anggraini dengan NPM 21130230045. Yang kelima ada Normalida Utari dengan NPM 21130230051. Yang keenam ada Liam Tiolina Simbolon dengan NPM 21130230071. Dan yang terakhir ada Reni Savitri dengan ujung NPM 079. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai gerak vibrasi. Gerak vibrasi dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan Schrödinger atau gerak vibrasi berhubungan dengan keadaan terkuantisasi dari getaran dua partikel atau lebih yang saling berikatan. Adapun macam-macam dari gerak vibrasi ini ada dua macam. Yang pertama ada vibrasi regangan atau stretching. Yang kedua ada vibrasi bengkokan atau bending. Untuk vibrasi pertama ialah vibrasi regangan atau stretching. Dalam vibrasi ini, atom bergerak terus panjang ikatan yang menghubungkannya sehingga akan terjadi perubahan jarak antar keduanya, walaupun sudut ikatan tidak berubah. Vibrasi regangan ada dua macam, yaitu regangan simetri, yaitu unit struktur bergerak bersamaan dan searah dalam satu bidang datar, dan yang kedua ada regangan asimetri, yaitu unit struktur bergerak bersamaan dan tidak searah tetapi masih dalam satu bidang datar. Untuk vibrasi yang kedua, yaitu vibrasi bengkokan, akan dibacakan oleh Normalida. Kepala Normalida dipersilakan. Baik, terima kasih Syukri. Untuk materi berikutnya yaitu vibrasi bengkokan atau bending. Jika sistem 3 atom merupakan bagian dari sebuah molekul yang lebih besar, maka dapat menimbulkan vibrasi bengkokan dan vibrasi deformasi yang mempengaruhi asilasi atom atau molekul secara keseluruhan. Vibrasi bengkokan ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama vibrasi goyangan, unit struktur bergerak mengayun asimetri tetapi masih dalam bidang datar. Yang kedua, vibrasi guntingan, yaitu unit struktur bergerak mengayun asimetri dan masih dalam bidang datar. Yang ketiga, vibrasi kibasan, yaitu unit struktur bergerak mengibas keluar dari bidang datar. Dan yang terakhir yaitu vibrasi pelintiran, unit struktur berputar mengelilingi ikatan yang menghubungkan dengan molekul induk dan berada di dalam bidang datar. Selanjutnya yaitu ada osilator harmonik. Osilator harmonik merupakan model yang tepat untuk menggambarkan gerak vibrasi dalam molekul maupun kristal. Pada gambar di samping ditunjukkan model kotak yang merupakan model one-body osilator yang menggambarkan masalah vibrasi satu partikel atau one-body problem yang terikat dengan seutas pegas. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nuni. Pak Nuni dipersilakan. Baik, selanjutnya itu bila partikel ditarik dengan gaya ke arah, maka partikel tersebut berdasarkan hukum Hooke mengalami gerak harmonis untuk memulihkan keadaan dengan gaya yang sebanding dengan perpindahan dari posisi kesetimbangan, di mana F sama dengan negatif K kali X. Notasi menandai konstanta atau tetapan pegas. K adalah konstanta gaya Berdasarkan hal ini, maka dapat dirumuskan persamaan energi potensial dari partikel tersebut, di mana V sama dengan setengah K kali X kuadrat. Oleh karena itu, persamaan Schrödinger untuk partikel ini sebagai berikut. Baik, selanjutnya. Persamaan di atas disederhanakan dengan memperkenalkan besaran tak berdimensi, di mana rumusnya sebagai berikut. Baik, selanjutnya. Plot persamaan di atas ini menghasilkan kurva berbentuk parabola seperti ditunjukkan gambar di bawah.
Lebar parabola bergantung pada nilai konstanta Pegas. Semakin kecil konstanta Pegas, maka kurva semakin lebar dan sebaliknya. Gambaran di samping berasal dari penggunaan istilah energi potensial parabola yang menjadi karakteristik energi potensial dari getaran harmonik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andea. Yang kedua ada tingkat energi vibrasi. Pada mulanya mengenali kemiripan antara osilator harmonisa dengan partikel dalam gambar sangatlah bermanfaat, seperti partikel di dalam gambar di samping. Partikel yang mengalami gerakan harmonis terperangkap di dalam sumur simetris dengan energi potensial yang naik sampai dengan nilai yang tinggi dan akhirnya sampai tak terhingga. Untuk pergeseran yang cukup besar karena syarat batas harus dipenuhi, kita menduga energi partikel itu terkuantisasi. Gambar kurva energi potensial osilator harmonis V, ketajaman kurva bergantung pada konstanta gaya K. X adalah pergeseran dari kesetimbangan, V adalah energi potensial parabola. Next. Segi terpenting dari hasil tersebut adalah tingkat energi osilator harmonis yang diperoleh sebagai berikut. Oleh karena itu, pemisahan antara tingkat energi yang berdekatan adalah dengan persamaan yang terlihat pada PPT yang sama untuk semua V. Jadi tingkat energi membentuk tangga seragam seperti pada gambar di bawah yang akan dijelaskan oleh Saudari Reni. Gambar di atas merupakan beberapa tingkat energi pertama osilator harmonis. Perhatikan tingkat-tingkat itu mempunyai pemisahan tetap dan terdapat energi minimum yaitu energi titik nol. Selanjutnya ada fungsi gelombang. Fungsi gelombang osilator harmonis menyerupai fungsi gelombang partikel di dalam kotak, tetapi dengan dua perbedaan. Pertama, amplitudonya turun menuju nol lebih perlahan pada pergeseran peridak besar. Karena energi potensialnya naik menuju nol, hanya sebesar 2 mendadak. Kedua, karena energi kinetik partikel bergantung pada pergeseran dengan cara yang lebih rumit. Karena adanya variasi energi potensial, maka lengkungan fungsi gelombang juga bervariasi dengan cara lebih rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Liam. Yang selanjutnya yaitu fungsi gelombang osilator harmonis. Gelombang osilator harmonis mempunyai amplitudo terbesar di dekat titik balik gerakan klasik, di mana Fi sehingga energi kinetiknya 0. Kita melihat munculnya sifat klasik pada batas persesuaian dengan bilangan kuantum tinggi, karena partikel paling mungkin ditemukan pada titik balik, di mana partikel itu berjalan paling lambat, dan paling tidak mungkin ditemukan pada pergeseran 0, di mana partikel itu berjalan dengan kecepatan maksimum. Bentuk fungsi gelombang. Fungsi gelombang osilator harmonis dalam keadaan yang bilangan kuantumnya V adalah sebagai berikut. Faktor Hv adalah polinomial Hermite karena HO Y sama dengan 1, maka fungsi gelombang untuk keadaan dasar atau keadaan energi terendah osilator harmonis adalah sebagai berikut. Dan rapat peluangnya merupakan fungsi Gauss bentuk lonceng. Dapat dilihat pada layar. Fungsi ini mempunyai amplitudo maksimum pada pergeseran 0 pada Y sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi itu mencakup gambaran klasik gerakan titik nol yang berasal dari fluktuasi partikel di sekitar posisi keseimbangannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kadik. Sifat osilator.
Dengan adanya fungsi gelombang, kita dapat memulai perhitungan sifat osilator harmonis. Contohnya, kita dapat menghitung nilai harap observal dengan mengevaluasi integral jenis pada rumus di PPT. Jika fungsi gelombang eksplisit disubstitusikan, integral itu tampak rumit, tetapi dengan polinomial Hermite, integral itu dapat disederhanakan. Contohnya dapat kita lihat pada pergeseran rata-rata X dan pergeseran kuadrat rata-rata X2 dari osilator. Jika osilator itu pada keadaan dengan bilangan kuantum V, maka rumusnya ada pada PPT. Hasil untuk X menunjukkan bahwa osilator itu ditemukan pada kedua sisi X sama dengan 0, seperti osilator klasik. Hasil untuk X2 menunjukkan bahwa pergeseran kuadrat rata-rata bertambah dengan adanya pertambahan. Jika energi potensial partikel berbentuk V sama dengan AXB, maka energi potensial rata-rata dan energi kinetik rata-rata dihubungkan oleh 2EK sama dengan BV. Untuk osilator harmonis, B sama dengan 2 sehingga ekuivalennya sama dengan V seperti yang sudah kita temukan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kadek. Sekian materi kita mengenai penerapan kimia kuantum pada gerak vibrasi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini adalah gerak vibrasi itu dapat menggunakan persamaan Schrödinger yang telah tadi diberikan, serta gerak vibrasi ini sendiri dapat berhubungan dengan keadaan terkuantisasi dari getaran dua partikel. Nah, adapun macam-macam vibrasi ini ada vibrasi regangan atau stretching, serta vibrasi bengkokan atau bending. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.